Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana Mustafa Walli maqasidana Waghfir lana babana Ya wasi'al karam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wat tuqa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta anggota pengurus yang lainnya yang kami hormati pula
Ketua RW Sohibu Wilayah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Hedi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga para orang tua kita, Bapak Haji Suritno, Bapak Camat hormat kita, Bapak Ma'ruf, Bapak Dasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuacaha bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul, dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga berlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum acara kita mulai, tadi rupanya dibagi selebaran yang namanya sholawat busrot, ya, sholawat kegembiraan, sholawat yang membawa gembira baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kabar gembira bagi umatnya yang gemar membaca sholawat. Ya, nadanya udah apa ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa alana
insya Allah nanti akan mendapatkan kegembiraan ya. Bahwa hadirin jamaah sekalian, sebagaimana sebelum acara kita mulai, kita baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah pada pagi hari ini konsumsinya ada 2 orang yang ngasih konsumsi ya, barokah ya. Bapak Winarto, Bapak orang tua kita, Bapak RW kita, hari ini memberikan konsumsi buat kita. Insya Allah seperbutir dari nasi itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memberikan makan untuk majlis taklim. Mudah-mudahan hajatnya Bapak Winarto insya Allah minggu depan ya Pak Winja akan menikahkan putra atau putrinya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesuksesan, kelancaran, dan mudah-mudahan putra putrinya nanti setelah mengawi bata rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga Bapak Ketua RW kita, mudah Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan semua jamaah kita insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ghfir walidayna amin. Kita doakan orang-orang tua kita, sanak famili, handai tolan, depan, belakang, kanan, kiri kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, memaafkan kesalahan dan kehilafannya, dan Allah tempatkan di sisinya. Dan juga wabil khusus kepada para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui insya Allah musola kita, musola asy-syariah, akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan bagi bapak-bapak semua yang diberikan rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menyisihkannya sebagian demi pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Marilah kita kaji kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini juznya meningkat pada juz 17 ya. Suratnya surat Al-Anbiya. Di sini surat Al-Anbiya itu diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya wahya mi'ata wa isna asyara ayatan ya. Ada 110 ayat ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Ini ayat ini, surat ini menerangkan bahwa pembantahan, penolakan, pelecehannya orang-orang musyrik kepada kerasulan dan penolakan Al-Quran. Orang musyrik itu menolak Al-Quran. Maka ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi
artinya ialah hisabun, perhitungan amal kita. Di antaranya tentunya kita sadar dan menyadari umur kita bertambah tahun, hakikatnya berkurang, ya, walaupun tambah tapi hakikatnya berkurang. Ibarat perjalanan tentunya sudah mendekati sampai tujuan. Makanya di sini diterangkan bahwa iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Akan tetapi mereka terlena, lupa karena kita terfokus kepada duniawi sehingga lupa dengan akhirat. Oleh karenanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan kewajibannya. Di antaranya yang paling wajib ialah mendirikan sholat 5 waktu, sebagaimana sesuai pada bulan ini, bulan Rajab, beberapa puluh atau ratus abad yang lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Hasilnya ialah untuk umatnya sebagai seorang muslim untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, ia wajibnya saja. Akan tetapi apabila kita ingin mendapat keuntungan, kita tambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sunnah rawatib. Di antaranya ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Ada yang qobliyah saja, ada yang qobliyah dan ba'diyah. Makanya dalam fikih diterangkan, dalam ilmu fikih diterangkan bahwa sholat subuh tentunya tidak ada ba'diyahnya, ya. Jadi kita sholat sunnah qobliyah. Sebelum sholat subuh kita hajar doa apa itu, ya. Apa sholat tobat atau sholat fajar atau sholat yang lainnya. Adapun waktu zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ya. Asar pun juga qobliyah. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Namun lihat situasi dan kondisi. Apabila waktunya sudah mepet, kita nanti sholat ba'diyahnya saja, ya. Kadang-kadang udah orang mau qomat, tahu-tahu begitu masuk langsung sholat sunnah, kadang-kadang waktunya karena sempit. Makanya, nah adapun isya ada ba'diyah, ada qobliyah. Ya syukur-syukur wa anal laili wa atrafan nahar, di tengah-tengah malam kita bangun lagi bertasbih, bertahajud, sholat taubat, sholat tahajud. Maka ayat yang terdahulu diterangkan di sini ada ana al-laili wa atrafan nahar, berhujung siang dan tengah malam. Maya tim milik tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, muhtasin yang baru. Banyak di antaranya musibah, ya, peringatan banjir bandang, peringatan longsor, peringatan gempa, macam-macam. Akan tetapi ilastama'uhu wa hum yal'abun. Akan tetapi mereka dengan adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
mendengarkannya dengan secara main-main, ya, dianggapnya itu bencana nasional itu, padahal itu peringatan kita bahwa Allah itu sedang mengingatkan kita jangan sampai terlena karena harta saja, akan tetapi harus ada keseimbangan untuk akhiratnya, ya. Jadi ini padahal peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah banyak, di antaranya gempa, banjir bandang, longsor, akan tetapi mendengarnya dianggapnya ya labun, main-main dianggapnya, ya. La yataqulubum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mislukum apakah tunasyihara wa antum tubashirun. Ini ayat ini menerangkan orang-orang musyrik bahwa layakan qulubuhum, yang mana hati mereka sedang lalai, wa asarun najwa, dan merahasiakan pembicaraannya, alladzina zalamu, bagi orang-orang yang zalim, mengatakan hal hadza illa basyarun, apakah ini Muhammad pun manusia mislukum, seperti kalian. Memang ia Muhammadun basyarun lakal basyari. Dalam surat Al-Kahfi yang pemungkas, yang mana setiap kita baca, qul innama qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, qul, katakanlah, innama basyarun, sesungguhnya aku juga manusia, akan tetapi illa yuha, kecuali aku yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basyarun mislukum, akan tetapi yuha ilayya, Allah telah memberikan wahyu kepadaku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang musyrik, orang kafir menganggapnya bahwa baginda Rasul memang manusia, akan tetapi bukan seperti kita. Apa tahtuna syihra, apakah kamu menerima sihir mereka? Sihir dia, jadi dianggapnya tukang sihir dari Rasul. Wa antum tubsirun, padahal kalian mengetahui. Jadi baginda Rasul pada saat itu oleh orang-orang kafir musyrikin dianggapnya tukang sihir, ya, dianggapnya tukang sihir. Makanya baginda Rasul menjawab, qala rabbi ya'lamul qawla bis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi, Tuhanku, ya'lamul qawla bis samai wal ard, Allah yang maha mengetahui apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Wa was-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan juga maha melihat. Gentes di hati kita saja, niat di hati kita saja Allah tahu, ya. Besok insyaallah kita akan sholat subuh berjamaah. Itu sudah dicatat, ya. Allah sudah tahu, walaupun niatnya dalam
dalam hati ya. Syukur-syukur insya Allah besok minggu depan kita akan memberikan konsumsi dalam hati doang, tapi Allah tak tahu, sudah mencatat. Jadi apapun yang diucapkan baik secara sirran maupun dhahiran, Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Bal qalu al-ghazqul ahlamim balif tarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bal qalu, bahkan mereka berkata, al-ghazqul ahlam, Quran itu hasil mimpi-mimpi yang kacau. Ini kata orang kafir ya. Jadi karena orang kafir dianggapnya hasil mimpinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair, apakah kalian akan menerima bahwa Muhammad itu ahli syair? Ya, kalau syair beda sama sihir beda ya. Kalau syair mah ahli yang kita suka macam kayak syairnya Abu Nawas ya. Ilahi las turil firdausi a'la wa aqwa ala naril jahimi. Ini syairnya Abu Nawas yang tatkala itu Abu Nawas merasa dosanya sangat banyak sehingga ia membuat syair yang seperti itu ya. Ini syair ya. Jadi ilahi lastu, ilahi kepada Tuhanku ya Allah, lastu, aku itu malu lil firdausi, seandainya aku dimasukkan ke dalam surga Firdaus, si ahlan dan para dan ahli-ahlinya, akan tetapi wala aku tidak kuat ya Rabb ala naril jahimi, apabila engkau masukkan aku ke neraka jahim ya. Ini makanya permohonannya Abu Nawas seperti itu. Alhamdulillah tatkala kita nunggu waktu sholat, kita baca itu buat mengingatkan diri kita ya. Ilahi lastul firdausi ahlan, dengan sialan. Ini kadang-kadang suka saya dengar ya, karena nggak tahunya apa namanya ilahilas tuh ilas ya, ilas turil firdausialan. Ada karena saya dengar begitu, karena kagak ngaji kali ya. Padahal yang sebenarnya ilahi, tulisannya ilahi itu ada alif lainnya ya. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ala naril, jangan ala nahril ya. Kalau nahri artinya kali, kalau nar artinya api, makanya beda huruf, beda arti. Lunubimis lu adadirrimani pabli taubatayadal jalali. Artinya lunubimis lu adadirrimani, dosa aku bagaikan hitungan pasir yang di lautan, gak bisa dihitung ya pasir. Makanya Allah senantiasa sebanyak apapun dosa manusia, apabila manusia itu mau bertobat, insya Allah diterima tobatnya. Jangan khawatir ya.
jangan nakut-nakutin. Dosa lu banyak banget kagak bakal diterima oleh Allah ya. Ada ceritanya orang pembunuh ya, udah membunuh 99 orang, datang ke salah satu seorang kiai. Kiainya rupanya kurang bijaksana kali ya. Waduh, lu mah dosanya udah berat banget ya. Udah gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking jengkelnya itu kiainya malah dibunuh sekalian ya. Dari pas 100 ya. Datang ke kiai yang lain, insya Allah sebesar apapun dosa kamu, selagi kamu masih ada kesempatan bertobat, akan diterima tobatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana Pak Edi? Palia atina bi ayati kama ursilal awalun. Orang-orang muslim mengatakan palia tidak, maka sampaikanlah kepadaku, datangkanlah kepadaku bi ayatin tanda-tanda kebesarannya kama ursilal awalun, sebagaimana para rasul-rasul yang terdahulu. Kurang bagaimana lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menjelaskannya ya. Makanya itu nabi, apalagi kita manusia biasa ya. Nabi saja berdakwah banyak banget rintangannya, apalagi kita bukan apa-apanya, banyak rintangannya. Ma'amal taqabalahum min qaryatin ahlakna abahum yu'minun. Ma'amanta, apakah engkau akan beriman yang mana qabla min qaryatin ahlakna, sudah ada contohnya, ada umat, ada negeri yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abahum yu'minun, apakah kalian mau beriman? Ini ada tanda komanya. Jadi dikasih peringatan apapun, kalau Allah belum memberikan hidayah, tentunya tidak akan sadar. Maka kita bersyukur ini yang hadir orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum dapat hidayah, ada baik alasannya kakinya pegel lah ya, kepalanya pusing lah, lagi peluk lah, karena itu belum dapatkan hidayah dari Allah. Yang celakanya lagi, begitu sholat subuh kepuasan ya, bangun jam 7 ya. Illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau kita tahajud jangan nanggung, syukur-syukur sih ya jam 3:30 atau jam 3 supaya nunggu waktu subuh. Maka di sana kan diterangkan wa ana al-laili wa atrafan nahar, di penghujung siang menjelang subuh masih bisa. Jadi nanti kita langsung menunggu sholat subuh, ditambah dengan rokaatul fajr, ditambah lagi dengan qobliyah subuh. Doanya, ayatnya, khasiatnya sholat fajar untuk menghindari kita nanti dari penyakit pikun dan penyakit stroke. Tatkala kita rakaat pertama bacanya alam nasro ya. Nanti rakaat keduanya alam taro kaifa wa ala buka bi ashabil fil. Insyaallah akan terhindar dari penyakit stroke dan terhindar dari penyakit pikun ya. Pak Camat sudah berapa tuh? Dalam 5 ya Pak Camat ya. Masih seger baik itu karena ibadahnya rajin. Pak Haji Teguh sudah, Pak Haji Hurit mah udah ada 5 ya Pak Haji ya.
Alhamdulillah masih seger baik karena mendawamkan sholat sunnah qobliyah atau rakaatul fajr. Ini yang hadir termasuk orang kaya semuanya. Sebab jaminannya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pahala dari rakaatul fajr sama saja dunia dan seisinya. Luar biasa ya. Kita memang hakikatnya belum punya pesawat, belum punya jet, akan tetapi pahala besok akan diperlihatkan kepada kita tatkala hari kiamat ya. Ini nanti pesawat jetnya buat naik kita tatkala melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Hakikat kilat. Amin ya rabbal alamin. Wa ma arsalnak qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna, dan tidak aku utus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qablaka, sebelum engkau Muhammad, illa rijalan, kecuali beberapa laki-laki nuhi yang telah aku berikan wahyu ya. Jadi sebelum baginda Rasul, di antaranya ada Nabi Musa, ada nabi-nabi yang lainnya yang selalu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada yang ahlinya atau yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengerti atau tidak mengetahui. Pengen ngelas, ya tanyanya sama tukang ngelas ya. Jangan mau bikin tempe, tanya sama tukang ngelas ya, kagak nyambung ya. Makanya harus sesuai dengan jalurnya ya. Pengen untuk ibadah biar sempurna, tanya kepada ahli kitab, ahli fikih, ahli tauhid, ahli macam-macam. Makanya di sana dalam fikih ada untuk kesempurnaan ibadah diawali dengan ambil air wudu ya, dari mulai buka keran sampai basuh kedua kaki kita, itu ada doanya. Alhamdulillah sudah bisa semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dulu kan sudah pernah saya kasih fotokopi. Mudah-mudahan ini diamalkan. Sebab baginda Rasul memberikan jaminan man tawaddo'a bi ahsanil wudu kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti azfarihi. Barang siapa yang mengambil air wudunya dengan baik, kharajat khotoyahu, maka akan keluar dosa-dosa kecilnya, rontok, hatta tahruja min tahti azfarihi, sehingga keluarlah dosa-dosa yang di dalam kuku ini, keluar semuanya dengan barokahnya doanya wudu ya. Dan juga besok tatkala kita menyempurnakan wudu di alam dunia, besok tatkala dibangkitkan oleh Allah bagaikan bulan purnama. Amin ya rabbal alamin. Wa ma ja'alahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alahum, dan tidak aku jadikan kalian jasadan, yaitu jasad, atau aku jadikan kalian jasadnya
layak kulunat ta'am, yang tidak makan apa-apa, akan tetapi sama walaupun kita manusia biasa dan para nabi pun tetap makan, ya. Layak kulut ta'am walaka wa makanu khalidin, dan tidak aku ciptakan kalian kekal selama-lamanya, tetap ada batas waktu usianya, ya. Itu artinya seperti itu. Yang paling banyak, yang paling panjang usianya ialah Nabi Nuh alaihi salam, hampir 1000 tahun umurnya Nabi Nuh. Kalau tidak salah kurang lebihnya 950 tahun itu usia Nabi Nuh alaihi salam. Yang lebih panjang lagi sampai akhir hayat di antaranya ialah Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Ilyas, yang menurut riwayat Nabi Allah Khidir belum wafat, ya, masih ada, dan juga Nabi Ilyas. Ada 4 nabi yang belum wafat nanti, sehingga Nabi Allah Khidir alaihissalam pun sekarang jadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah siang, ya. Itu soal basicnya udah keluar, ya, Pak juga. Bapak hadirin jamaah sekalian, waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kebodohan ialah milik saya pribadi, ya. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Sekali lagi kepada para bapak sekalian, mari kita sisihkan sebagai rezekinya untuk perayaan atau peringatan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan diselenggarakan pada tanggal 18 Februari bertepatan malam ke-27 Isra dan Mi'raj. Itu saja. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.